Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kita sudah sampai di pembelajaran yang pertama di tema kedua ya. Ini sudah masuk tema kedua. Ya, pada kesempatan ini yang akan kita laksanakan adalah kita akan membaca dongeng dengan nyaring, terus menjawab pertanyaan dari teks dongeng, menyelesaikan soal-soal pertukaran pada penjumlahan, dan juga bernyanyi lagu dengan pola irama sederhana. Ya, ini yang akan kita dapatkan pada kesempatan ini. Kita punya pengetahuan bisa mengidentifikasi isi dongeng, kita bisa mengerti sifat pertukaran pada perjumlahan, kita juga bisa bisa mengetahui lagu dengan pola irama sederhana. Juga kita punya keterampilan untuk membaca nyaring, mengaplikasikan sifat pertukaran pada penjumlahan, dan juga bernyanyi. Ya, di sini ada sebuah dongeng, nanti kalian bisa membaca nyaring ya, Pak Guru contohkan. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong-motong cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersantai dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Dari situ ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab ya. Siapa teman pohon apel itu? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ya, teman pohon apel itu adalah seorang anak laki-laki yang kemudian nanti menjadi dewasa. Seperti itu ya. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Dia merasa senang, gembira, seperti itu. Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Dia memberikan semua batang cabang pohonnya untuk digunakan oleh temannya itu. Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Karena setelah diberi kayu, laki-laki itu pergi dalam waktu yang lama tidak kembali. Tidak kembali, seakan-akan lupa, seperti itu ya. Di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Karena ternyata temannya itu mau datang kembali kepadanya, seperti itu. Setelah membaca dongeng pohon apel yang tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Kalian sudah menyapu halaman pada hari ini? Kalau belum, silahkan menyapu dulu ya. Atau setelah kalian lihat video ini, kalian nyapu dulu baru melanjutkan belajar. Saat penyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya itu akan ia gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering, di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Nah, ini kalau kita letakkan dan kita gambar akan seperti ini, sehingga kalau dijumlahkan 35 ditambah 15 sama dengan 50. Ya, yang ini 35, yang ini 15. Yang kalau ditulis menjadi seperti ini. 35 tambah 15 sama dengan 50. Kemudian setelah itu ternyata kalau di posisinya dibalik, ya ini jadi 15, ini 35 dibalik ya. Kalau tadi 35 dan 15, sekarang 15 dan 35 yang kalau ditulis menjadi seperti ini, dan ternyata hasilnya adalah sama, yaitu 50. Jadi bisa kita ketahui 35 ditambah 15 itu sama dengan kita lihat sini ya, 35 tambah 15 itu sama dengan
15 tambah 35. Nah ini kalau ditulis seperti ini ya, 35 tambah 15 sama dengan 50. 15 tambah 35 sama dengan 50. Jadi 35 ditambah 15 itu sama dengan 15 ditambah 35. Nah ini hal seperti ini kalau dalam matematika dikenal dengan nama komutatif ya. Jadi semisal ini juga 120 ditambah 935 sama 930 sama dengan 930 ditambah 120, hasilnya sama 1050. Atau kalau yang lebih mudah biar kalian memikirnya gampang, jadi 2 ditambah 3 itu sama dengan 3 ditambah 2, seperti itu ya. Sama, 2 ditambah 3 itu sama dengan 3 ditambah 2. Ini 5, ini juga 5, seperti itu ya. Nah ini kalau kita mengerjakan soal seperti bawah ini, 230 ditambah 350, ini di total dulu ya, hasilnya berapa, otomatis hasilnya 550, seperti itu ya. B juga sama, dibalik ya, kalau A ini 200 tambah 350, B 350 tambah 200, jadi cuma dibalik, hasilnya sama, 550. Jadi 200 tambah 350 sama dengan 350 ditambah 200. Ini 350, ini 200. Hanya dibalik ya. Ini ditaruh di sini, ininya ditaruh di sini, seperti itu. Ini juga sama. Yang bawah 500 tambah 200 sama dengan 220 ya, sama dengan 720. 220 tambah 500 juga sama dengan A. AB ini sama ya, cuma dibalik. Yaitu 720. Jadi 500 tambah 220 sama dengan 220 tambah 500, seperti itu ya. Nah ini soal-soal yang lain juga sama, pengerjaannya kira-kira seperti itu, hanya mengkomutatif. Hari Minggu Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung ia banyak melihat pohon cemara. Kalian sudah tahu nyanyian pohon cemara? Nah ini ya. Nah nanti akan kita lihat sebuah video yang tentang pohon cemara seperti apa. Kalian bisa menirukan nada lagunya ya. Ini pola dasarnya kalian samakan dengan lagu ini, sehingga kalian paling tidak bisa menirukan lagu ini. Oke, sekian perjumpaan kita pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.